malam ke-6 Ramadan di Masjid Al-Husain. Kita telah melewati 5 Ramadan yang sangat luar biasa. Apalagi di bulan suci ini untuk pertama kalinya kita mengadakan ibadah puasa Ramadan di masjid kita ini. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengingat kembali sekitar tahun 2017, awal pertengahan 2017. Alhamdulillah kami pernah diberikan karunia untuk mengunjungi Baitullah. Pada kesempatan itu sekitar hari kedua di Madinah, kami selesai sholat asar, dan pada saat kami pulang, kami menemukan seorang syekh duduk di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Syekh itu dia mengumpulkan beberapa jamaah dan melakukan halaqah. Jadi halaqah itu kita duduk melingkar, biasanya digunakan untuk kaji atau digunakan untuk mengaji bersama. Ternyata pada saat kami singgah di halaqah tersebut, Syekh itu mengajarkan bagaimana cara membaca suratul Fatihah. Syekh itu mengajarkan bagaimana cara membaca suratul Fatihah. Jadi kurang lebih pada saat itu kami mengingat ada sekitar 10 orang yang mengikuti halaqah tersebut. Dan Syekh itu memberikan giliran tiap-tiap jamaah. Jadi jamaah di sampingnya di luar disuruh membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah setelah membaca disuruh pulang. Oh, jadi ternyata kami itu melihat, oh berarti Syekh ini dia mengajari ketika Al-Fatihahnya sudah bagus, berarti bisa pulang ke rumahnya atau ke hotelnya. Jamaah kedua membaca suratul Fatihah, alhamdulillah baik. Jamaah ketiga, alhamdulillah baik. Semuanya disuruh pulang. Tiba giliran dari kami, giliran ke-6, kalau tidak salah itu sekitar tahun 2017, kami membaca Al-Fatihah dan harus mengulangnya 3 kali. Dan itu kami berpikir, apa yang salah dari bacaan kami pada saat itu? Kami mengulangnya lagi. Tapi kendala pada saat itu adalah kami tidak tahu bahasa Arab dan syekhnya tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi kami hanya melakukan gerakan-gerakan tangan. Jadi kami hanya melihat syekh itu menyuruh kami pulang saja seperti ini di hotel. Oh ternyata mungkin syekhnya ini melihat kami masih ada kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah. Besoknya kami mengulang lagi, ikut lagi dalam halaqah tersebut. Kondisinya sama lagi, berulang. Ada lagi terdapat kesalahan. Hingga kejadian itu kami bawa ke tanah air dan kami mencari guru, seorang guru untuk mengetes apa-apa saja yang salah dari Al-Fatihah kami. Ternyata ketika pada saat kami mencari guru, dites kurang lebih ada sekitar 80% bacaan kami yang salah di dalam Al-Fatihah. Sehingga kami yakini bahwa Al-Fatihah ini sangat penting dan sangat vital sekali untuk diperbaiki oleh siapapun. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti dari cerita yang saya sampaikan pada sebelumnya tadi adalah bagaimana kita memaksimalkan Al-Fatihah. Entah itu kita muda, entah itu kita tua, entah itu kita laki-laki, perempuan atau siapapun itu tetap harus memperhatikan bacaan Al-Fatihah. Karena ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, Al-Fatihah itu merupakan ummul kitab, induknya Al-Quran. Jadi keseluruhan dari kurang lebih 6.666 ayat di dalam kitab suci Al-Quran itu kesimpulannya ada di Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah itu merupakan salah satu syarat sahnya atau diterimanya sholat. Jika kita salah membaca Al-Fatihah, bisa jadi sholat kita tidak sempurna atau bahkan tidak sah. Dan alhamdulillah di masjid kita ini kita diberikan rezeki imam yang Masya Allah luar biasa sekali membaca Al-Fatihah. Ini bisa menjadi salah satu rujukan Bapak Ibu. Entah itu kita nanti bisa belajar sama beliau, membaca Al-Fatihah, memperbaiki ayat demi ayat agar Al-Fatihah kita sempurna, insya Allah ibadah kita juga sempurna. Jadi Bapak Ibu, untuk memaksimalkan
ibadah suci Ramadan kita kali ini, alangkah baiknya kita selain memperhatikan bacaan Al-Quran kita juga memperhatikan bacaan Al-Fatihah kita, karena ini sangat penting sekali. Bisa Bapak Ibu berikan waktu setiap ini masih ada sekitar 24 hari atau 23 hari menuju Idul Fitri, kita bisa memberikan waktu untuk mempelajari tiap-tiap ayatnya Al-Fatihah itu, sehingga ibadah kita nanti bisa maksimal di kemudian hari, bisa maksimal nanti ketika sholat. Dan itu juga bisa menjadi rujukan bagi orang tua untuk mengajari anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena Al-Fatihah ini sangat penting, banyak sekarang itu bisa kita jadikan tempat belajar. Ada sosial media, ada YouTube, ada lain sebagainya, dan banyak ustadz itu melakukan bimbingan di beberapa sosial media itu yang bisa kita maksimalkan. Tapi kalau dari kami itu lebih baik kita mencari seorang guru yang kita bisa saling tukar, bisa kita bertanya dan kita bisa dikoreksi. Jadi begitu saja mungkin Bapak Ibu ya, sedikit dari saya tentang arti pentingnya Al-Fatihah. Jadi semoga kedepannya Bapak Ibu kita bisa maksimalkan surat Al-Fatihah ini sehingga ibadah kita bisa maksimal, ibadah kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah, dan semoga kita bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.